kami analisis input dan output 2. Pada kesempatan ini kami hanya mengulang saja dari pembelajaran video yang tadi. Yang pertama, input-output. Tabel input-output atau tabel I/O pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Wesley Leontief pada tahun 1930-an. Tabel I/O adalah suatu uraian statistik dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi penggunaan barang dan jasa antara berbagai kegiatan ekonomi. Tabel input-output merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan satuan kegiatan ekonomi atau sektor dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Nah, pada input-output model ini ada rumusnya, di mana metrik koefisien teknologi itu ya ada AIJ sama dengan XIJ per XJ, yaitu di mana XIJ itu banyaknya output sektor I yang dipergunakan sebagai input di sektor J. Sedangkan XJ sendiri yaitu adalah total input sektor J. Berikutnya pada rumus input-output model, ada X sama dengan I min A min pangkat 1F, yang dimana yaitu adalah I min A pangkat min 1 ini ya adalah matrik identitas. Sedangkan F ini yaitu eksogen, sedangkan X ini endogen. Sedang I dan min A itu matriks Leontief, sedangkan I min A min pangkat 1 adalah matriks kebalikan Leontief. Analisis pada tabel I/O yang pertama itu ada keterkaitan ke belakang. Keterkaitan ke belakang itu yaitu adalah keterkaitan langsung ke belakang. Sedangkan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang. Kemudian ada keterkaitan ke depan, yaitu keterkaitan langsung ke depan. Kemudian ada keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan. Ini berikut penjelasan analisis keterkaitannya bersama rumusnya. Keterkaitan langsung ke depan atau disingkat KD, yaitu adalah rumusnya sigma N AIJ plus J plus sama dengan 1, di mana AIJ itu unsur matriks koefisien teknis. Sedangkan keterkaitan langsung ke belakang atau disingkat KB, yaitu sigma N AIJ sama dengan I sama dengan 1, yaitu AIJ unsur matriks koefisien teknis. Terkaitan langsung dan tidak langsung ke depan, yaitu dengan rumusnya sigma N AIJ J sama dengan 1, yaitu di mana AIJ unsur matriks kebalikan Leontief model terbuka. Sedangkan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang dengan rumus sigma N AIJ I sama dengan 1, di mana AIJ unsur matriks kebalikan Leontief model terbuka. Nah, kemudian ada dampak penyebaran. Koefisien penyebaran atau daya menarik, di mana dengan di penjelasannya pada rumus di sini PDJ itu sama dengan koefisien penyebaran sektor J dan AIJ unsur matriks kebalikan Leontief. Sedangkan kepekaan penyebaran atau daya mendorong, di mana penjelasannya SDI kepekaan penyebaran sektor I, AIJ unsur matriks kebalikan Leontief. Analisis pengganda atau multiplier. Analisis angka pengganda mencoba melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen, yaitu output sektoral apabila terjadi perubahan variabel-variabel eksogen, seperti permintaan akhir di dalam perekonomian. Nah, perubahan variabel eksogen itu ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah. Nah, kalau perubah variabel endogen, output produksinya. Nah, pada ini ada rumus angka pengganda di mana dibagikan
dan tenaga kerja. Dan nilai-nilainya ada efek awal, efek putaran awal, efek dukungan industri, efek industri konsumtif, efek total, dan efek lanjutan. Rumusnya seperti ada yang di tabel berikut. Multiplier output. Jika ada tambahan final demand sebesar Rp1 di satu sektor tertentu, katakan sektor I, berapa besar tambahan output sektor tersebut. Nah, apabila ada tambahan Rp1 final di I, yaitu konsumsi investasi pengeluaran pemerintah, yaitu tambahan output di sektor I. Sedangkan di multiplier pendapatan, proporsi tertentu dari output yang diproduksi. Jika ada tambahan Rp1 final demand di sektor I, maka konsumsi investasi pengeluaran pemerintah, tambahan output di sektor I, dan tambahan pendapatan rumah tangga di sektor I. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aan. Baik, dilanjutkan pada bagian selanjutnya adalah multiplier tenaga kerja atau efek pengganda tenaga kerja. Jika ada tambahan final demand atau permintaan akhir sebesar Rp1 di satu sektor tertentu, katakan misalnya sektor I, maka berapa besar tambahan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Terdapat hubungan yang proporsional antara output yang diproduksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika kita ketahui besar tambahan output yang akan diproduksi, maka dapat dihitung pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Next. Alak lagi anta. Kemudian contoh tabel input-output, ini tabel hipotetik XYZ tahun 2015, di mana bukan berdasarkan data asli, tapi di sini ingin menunjukkan kembali bahwa contoh tabel input-output itu seperti ini, terdiri dari 3 kuadran, yaitu kuadran 1, yaitu sektor 1, 2, 3 dengan matriks 3x3, dan kemudian kuadran kedua itu dimulai dari kolom konsumsi rumah tangga, ekspor, dan permintaan akhir lainnya. Dan pada kuadran ketiga itu di bawah, yakni ada memasukkan upah dan gaji, surplus usaha, input primer, dan lainnya. Nah, maka inilah contoh tabel input output yang nanti akan kita coba praktikan di Microsoft Excel. Next. Kemudian matriks identitas ini adalah ada perintahnya, di mana nanti untuk mempraktikkan dapat menggunakan rumus, yaitu M-unit, kemudian membuat rank dimensi matrix, kemudian ada tombol alternatif di sini, F2, Ctrl Shift, lalu Enter. Next. Kemudian matrix I-A, ini adalah sektor dengan matriks 3x3, di mana untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antar sektor dari ketiga sektor ini, yaitu nanti akan dibahas keterkaitan langsung ke depan dan ke belakang, serta keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan, dan langsung dan tidak langsung ke belakang, dengan berapa pengaruhnya serta bagaimana nilai-nilainya yang akan diperoleh dari masing-masing keterkaitan sektor tersebut. Ini adalah metrik kebalikan Leontief terbuka, di mana sudah ada efek multiplier di sini, yang artinya ya, bisa kita lihat antara ketiga sektor ini, keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor pertanian ini adalah 1,39 miliar. Dan untuk yang kolom pertama ini adalah keterkaitan langsung dan tidak langsung sektor pertanian, keterkaitan ke belakang sebesar 1,5 miliar.
tabel input-output Indonesia tahun 2010, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada 3 komponen, di mana ada tabel IO, transaksi total atas dasar harga pembeli, kemudian transaksi total atas harga dasar, dan transaksi domestik atas harga dasar. Kalau untuk mendapatkan transaksi total atas dasar harga pembeli, maka dikurangi dengan margin perdagangan dan transportasi. Kemudian apabila dikurangi dengan pajak, maka akan mendapatkan transaksi total atas dasar harga dasar. Dan kalau dikurangi dengan impor, maka akan mendapatkan transaksi domestik atas harga dasar. Nah, maka di tabel ketiga ini ada perbedaan di mana impor itu hanya bisa dilihat di transaksi domestik atas dasar harga dasar. Ini adalah tabel transaksi total atas dasar harga dasar pada tahun 2010. Harga dasar di sini sudah disebutkan masing-masing sektor, di mana pada kuadran 1 ini ada hasil pertanian, hasil industri, barang lainnya, perdagangan, pengangkutan, dan jasa lainnya. Matriks di sini adalah 6x6, yaitu dengan 6 baris dan 6 kolom. Di mana yang kedua, pada kuadran kedua bisa kita lihat bersama, yaitu permintaan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pemberian modal tetap, penambahan inventory, ekspor barang dan jasa, dan permintaan akhir. Itu kuadran kedua, dan dilanjutkan dengan kuadran ketiga yang berada di bawah sebelah kiri, di mana di sini kita lihat ada subsidi total impor, kompensasi pegawai, surplus usaha, dan kemudian pajak. Boleh di next, Bang. Boleh di next, Bang. Kemudian transaksi domestik atas dasar harga dasar. Ini adalah tabel input-output yang ketiga. Di sini hampir sama bahwa pada kuadran 1 nilainya ini ada hasil pertanian, hasil industri, dan seterusnya. Hanya bedanya kalau di sini ini untuk pada kuadran ketiga sudah ada total impor dan subsidi dan seterusnya. Asumsi dalam model IO ini adalah yaitu yang pertama keseragaman. Artinya suatu prinsip di mana output hanya dihasilkan secara tunggal, yang berarti setiap sektor ekonomi hanya memproduksi satu jenis barang dan jasa dengan susunan input tunggal atau seragam, dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dari output sektor yang berbeda. Kedua, kesebandingan, yakni hubungan antara output dan input pada setiap sektor produksi merupakan fungsi linear. Artinya kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan input yang digunakan oleh sektor tersebut. Kemudian ketiga, penjumlahan, yaitu produksi berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek pada masing-masing kegiatan. Kekurangan di sini adalah tidak memasukkan constraint sumber daya dalam proses produksi. Kemudian institusi-institusi pelaku ekonomi merupakan exogenous faktor. Baik, boleh ditutup, Bang. Baik, kita akan mencoba melalui Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan. Pada matriks koefisien teknis ini, cara mencarinya adalah cukup dengan menjumlahkan baris daripada sektor
yang ada di matriks koefisien teknis ini, di mana ada 3 sektor yaitu pertanian, industri, dan jasa. Maka di sini dapat diperoleh hasil yaitu dengan penjumlahan 0,25. Yang artinya ketika terjadi kenaikan permintaan akhir sebesar 1 miliar, maka secara langsung output sektor pertanian yang digunakan oleh sektor lain meningkat sebesar 0,25 miliar rupiah. Untuk baris ke kanan ini, maka ini disebut dengan keterkaitan langsung ke depan. Sedangkan untuk penjumlahan kolom ke belakang, maka ini adalah keterkaitan langsung ke belakang. Untuk membacanya ini ketika terjadi kenaikan permintaan sebesar 1 miliar, maka sektor pertanian membutuhkan input sebesar 0,32 miliar rupiah. Dan pada matriks identitas ini untuk 3 kali 3 maka matriksnya seperti ini. Dan untuk matriks yang lainnya maka dapat menggunakan rumus sebagaimana yang dapat dijelaskan tadi. Nah, kemudian ini matriks I-A. Untuk matriks I-A ini adalah tabel I dikurang dengan tabel A. Tabel I di sini adalah matriks identitas dikurang dengan tabel matriks koefisien teknis. Maka diperolehlah nilai-nilai yang ada di matriks I-A ini yang akan digunakan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Dan pada proses selanjutnya ini adalah matriks kebalikan Leontief terbuka, di mana matriks ini untuk mengetahui bagaimana keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan, serta langsung dan tidak langsung ke belakang. Bedanya dengan yang tadi, ini hanya keterkaitan langsung. Ini ada keterkaitan langsung dan tidak langsung. Artinya ketika ada keterkaitan pada satu sektor, maka akan berpengaruh kepada lebih dari sektor dengan nilai yang lebih besar daripada sektor tersebut. Untuk perhitungan masih sama, yaitu dengan menjumlahkan baris ke kanan. Ini akan ditemukan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan. Dan untuk yang ke belakang, maka langsung dan tidak langsung sektor ke belakang. Dan kemudian yang ketiga ini, koefisien penyebaran, yaitu untuk mengetahui bagaimana penyebaran dari sektor tersebut atau seberapa kuat sektor tersebut dapat menarik sektor industri yang lainnya. Nah, maka untuk perhitungannya di sini rumusnya adalah jumlah sektor, ya ini di sini 3 dikalikan dengan jumlah sektor yang ada di ini kolom D34, kemudian dibagi dengan total perhitungan jumlah hasil hasil perhitungan ke kanan. Nah, maka diperolehlah hasil koefisien penyebaran, yaitu untuk sektor pertanian sebesar 0,97. Untuk koefisien penyebaran ini 0,97 adalah di bawah atau kurang dari 1, yang artinya sektor ini kurang mampu untuk bisa menarik sektor hilir yang lainnya. Sedangkan untuk sektor industri dengan nilai 1,1 yang artinya lebih dari 1, maka sektor industri ini dapat menarik sektor industri hulu yang lainnya, memiliki kemampuan kuat. Selanjutnya untuk kepekaan penyebaran ini juga sama, sektor pertanian belum memiliki kemampuan yang kuat, sedangkan sektor industri dan jasa memiliki kemampuan yang kuat untuk bisa mendorong sektor-sektor yang lainnya bisa bergerak. Maka inilah yang dinamakan koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran yang ada di matriks I/O. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diskusi Mas Aan, Mas Nando. Coba dipancing pertanyaan. Baik, kepada rekan-rekan, apabila ada pertanyaan kami persilakan. Izin Mas Aan, Mas Nando. Ya, silakan Mbak Vivi. Iya.
tadi kan sudah Mas Aan dan Mas Nandu sudah mempresentasikan tabel IO, kemudian juga melakukan simulasi. Jadi pertanyaan atau bahan diskusinya bahan diskusi aja. Jadi ketika nanti tabel IO sudah disajikan nilainya, kemudian mulai dari keluar koefisien neontif terbuka atau kebalikan, begitu juga dengan tadi yang pendorong dan penariknya. Ketika angka-angka itu sudah keluar, lalu bagaimanakah sebagai pemangku kebijakan nanti melihat itu atau merumuskan kebijakan atau strategi seperti apa untuk memperbaiki hasil hitungan di tabel IO itu, Mas Aan dan Mas Nandu. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Bibip. Apakah ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Kami persilakan terlebih dahulu. Sambil nunggu yang lain, dijawab dulu pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bibip. Kami coba menjawab. Apabila sudah ada tabel input output itu yang sudah dirilis oleh BPS tahun 2010 itu, maka apa yang dilakukan oleh pemangku kebijakan selanjutnya. Nah, maka dalam hal ini adalah tabel input output itu kan bisa melihat untuk seberapa besar atau data-data tentang pengeluaran ataupun pemasukan yang ada di masing-masing sektor dengan nilai miliar rupiah kalau tidak salah tadi. Nah, maka selanjutnya dari tabel tersebut dibuatlah ke dalam tabel koefisien teknis dan kemudian dihitung ataupun dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana keterkaitan masing-masing sektor tersebut, yaitu keterkaitan langsung tidak langsung, ke belakang dan ke depan dan seterusnya. Nah, kemudian dilihatlah nanti ada efek multiplier pengganda, yaitu ada tadi pendapatan, kemudian tenaga kerja, dan satu lagi. Nah, itu nanti pemerintah akan terfokus kemana. Misalnya dalam program pemerintah selama satu periode adalah untuk fokus meningkatkan pendapatan. Maka dari hasil perhitungan tersebut, pemerintah akan mengembangkan multiplier pendapatan sehingga yang akan diperoleh itu lebih maksimal adalah sektor pendapatan tersebut. Nah, untuk bagaimana terkait dengan memindahkan tabel input output itu kepada tabel koefisien teknis itu sepertinya sudah dibahas pada presentasi yang minggu lalu itu, Mbak Bibi. Bagaimana, Mbak Bibi? Terima kasih Mas Aan. Hanya ingin ada suatu pernyataan bahwa ketika nanti ada keluar angka multiplier effect, apakah tidak bisa kebijakan itu kita kawinkan? Artinya ketika tadi ada multiplier pendapatan, kemudian apakah hanya satu-satu harus terfokus seperti itu, Mas? Tidak bisa sekaligus. Kemudian tadi kita lihat tadi yang keterbaikan ke depan, ke belakang, apakah tidak ada solusi alternatif yang diberikan ketika penyusunan kebijakan itu sekaligus jalan begitu, Mas? Karena kan satu tabel tadi menyajikan begitu banyak data dan interpretasi yang bisa dihasilkan. Terima kasih. Iya, Mbak Bibip. Sepertinya bisa ya untuk menggabungkan, apakah bisa digabungkan atau tidak. Nah, maka tentunya dari hasil nilai yang kita analisis tadi itu kan kita bisa memperoleh misalnya angka yang berpengaruh sangat kuat. Nah, maka itu yang kita prioritaskan. Kemudian ada angka prioritas selanjutnya, angka yang di bawahnya, kemudian urutan selanjutnya gitu. Maka kalau untuk dikombinasikan pun bisa saja dari ketiga multiplier tersebut, Mbak. Terima kasih banyak Mas Aan, Mas Nandu. Baik, terima kasih.